Bintang Kemukus Dini Hari, bagian kelima, lanjutan Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari. Sampai sedemikian jauh Srintil tetap diam. Bahkan dia tetap tak bergeming meski Nyai Kartareja sudah masuk ke kamarnya dengan membanting pintu keras-keras. Air matanya berjatuhan, ketabahan yang diperlihatkannya ketika menghadapi Marsusi telah runtuh. Hal ini terjadi karena Nyai Kartareja telah mengusik kedua orang tuanya yang sudah menjadi tanah di pekuburan Dukuh Paru. Yang membawa kembali ketenangan ke dalam hati Srintil adalah suara calung tungga yang ditabuh sakum. Mula-mula suara itu masih berbaur dengan lengking kemarahan Nyai Kartareja yang terus terngiang dalam telinga Srintil. Disusul kemudian oleh derik 1000 jangkrik yang menggetarkan gendang telinga. Lama-kelamaan suara kacau itu surut, tinggal bunyi calung yang menjalin malam Dukuh Paru, menyatukannya dalam satu citra yang bulat dan utuh. Kelentang-kelentung itu tumpah dengan runtut, kadang ada nada yang melompat seperti belatung nangka yang ranum, namun tetap terikat dalam keselarasan. Dengarlah suara mata calung yang menyusup ke bawah rumpun-rumpun bambu di Dukuh Paru. Dari bambu pulang ke bambu. Mesra dan penuh makna seperti seorang anak yang menyuruhkan wajah dalam-dalam ke selangkangan emaknya. Ketika angin malam membuat desah daun-daun bambu, suaranya menjadi latar yang paling alami bagi irama calung yang terus mengalir melalui ayunan kedua tangan sakum. Suara burung perit putih yang mulai terdengar sejak matahari terbenam memaripurnakan kidung Dukuh Paru. Pedukuhan terpecil itu sedang menembangkan kidung malam. Entahlah, kini yang terdengar bukan nada cepat bergairah, melainkan suara pilu yang menggayut. Srintil masuk langsung menuju kamar. Kartareja yang sedang duduk membatu hanya menatapnya sepintas. Tetapi dukun ronggeng itu sedikit terperangah ketika sesaat kemudian Srintil sudah berdiri di hadapannya sambil mendekap goder dalam embanan. Ayah dan anak asuhan bertatapan. Melalui bahasa rasa, Kartareja sudah tahu apa arti kehadiran Srintil di hadapannya. Tak terdengar kata barang sepatah meskipun bibir Srintil kelihatan bergerak-gerak. Demikian juga halnya Kartareja. Sampai akhirnya Srintil berbalik dan keluar halaman, suasana masih bisu. Hanya derit engsa pintu. Selebihnya adalah kelengangan. Dan cericit tikus busuk yang terkejut ketika Srintil lewat di dekatnya. Keluar dari rumah orang tua akuannya, Srintil merasakan suatu hal yang baru. Begitu dekat dengan dirinya sendiri. Akunya sepenuhnya dalam genggaman. Akunya yang terdiri atas dirinya sendiri dan seorang bayi dalam pelukan. Hangat tubuh goder yang melekat di dadanya menjadi kehangatan pertama bagi sebuah semangat baru yang mulai melembaga dalam jiwa Srintil. Sampai di rumah kakeknya, Sakarya, Srintil mendapati seorang perempuan lain, Tampi. Wajah perempuan itu langsung meriah melihat kedatangan Srintil. Dia tergopoh bangkit menyongsong Srintil di ambang pintu. "Oh alah jenganten, kemarikan anakku, aku sudah kangen," ujar Tampi sambil mengulurkan kedua tangannya. Namun Srintil menepis tangan itu. "Mau melihat goder, lihatlah dari situ. Mau menggamit pipinya yang tambu dan padat, silakan. Tetapi jangan ambil dia dari embananku. Aku bersungguh-sungguh jenganten, karena aku sudah sangat kangen. Sehari ini aku belum menyentuhnya. Dan, siapa bilang goder tidak akan mengganggumu jenganten? Baru saja terbukti, bukan?" "Terbukti? Aku mengerti semua yang baru terjadi di rumah Kartareja. Kalau bukan karena anakku, sampean sudah pergi naik sepeda motor bersama." "Cukup. Kamu salah, Tampi. Kamu tak mengerti. Aku tidak pergi bersama laki-laki itu karena aku tak mau. Itu saja. Tak ada sangkut pautnya dengan goder, tahu? Tetapi aku mendengarnya Kartareja jelas menyebut-nyebut nama anakku. Oh, sampean tidak mengerti bagaimana perasaanku saat itu. Ingin rasanya aku menerobos masuk untuk mengambil goder dan membawanya pulang selekas mungkin. Anakku masih terlalu bersih buat dilibatkan ke dalam urusan orang-orang dewasa." "Nah, kamu betul. Goder masih terlalu bersih. Maka aku tidak akan mengotorinya." "Shh, jangan ganggu dia.
Dan jangan lagi sebut dia anakmu, melainkan anakku. Nah, iya kan? Tampi bersungut-sungut, tetapi senyumnya mekar kemudian. Dia merasa tidak mungkin berbohong bahwa sesungguhnya dia berbangga hati karena anaknya menjadi boneka bagi perempuan yang paling ternama, Srintil. Ah, Tampi, sesungguhnya kamu tidak usah lagi merisaukan Goder. Cukuplah aku yang menjadi emaknya. Aku bisa menetekinya. Aku bisa membelikan baju yang terbaik di pasar Dauan baginya. Pokoknya apa yang bisa kau berikan kepada Goder, aku pun bisa melakukannya secara lebih baik. Dan jangan khawatir, bila sudah besar nanti dia tahu perempuan mana yang melahirkannya. Sekarang biarlah dia menjadi anakku yang sebenar-benarnya. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah melayani suami sebaik mungkin, supaya bayimu yang kelima cepat lahir. Seluruh Srintil mencairkan kekakuan, Tampi mencubit lengan temannya. Terasa benar oleh Srintil bahwa seluruhnya tepat mengena pada perasaan Tampi yang sebenarnya. Bagi perempuan Dukuh Paruk, melayani suami bukan hanya sekedar keharusan hidup. Dia adalah satu-satunya kegiatan lain di luar urusan dapur serta memelihara anak-anak. Dalam kenyataan aspek humaniora bagi perempuan Dukuh Paruk hampir terpusat sepenuhnya di atas pelupuh bambu mereka. Dan ketika Goder sudah menginjak usia 9 tahun, seluruh Srintil itu sungguh tidak bisa dielakkan oleh Tampi. Artinya, ketidakhadiran Goder di sampingnya memberikan kedaulatan yang lebih bagi suaminya dan dirinya juga. Hingga tengah malam Srintil tidak mampu memejamkan mata. Kadang dia duduk termangu di bibir balai-balai. Kadang tidur gelisah di samping Goder yang lelap. Dan sekali waktu, Srintil merasa demikian gemas karena mengetahui betis Goder bentol sebesar biji jagung. Seekor kutu busuk yang menggembung penuh darah digilas dengan telunjuknya. Noda darah tercoreng pada tikar pandan, sengak baunya. Sakum masih terus mengembara dengan irama calung tunggalnya. Sebenarnya lah Sakum tak bisa menjelajah kemana-mana karena kedua matanya buta sejak lahir. Dia tidak bisa mengembara di alam nyata. Tetapi karena buta, Sakum memiliki kepekaan yang luar biasa. Pengembaraannya di alam rasa demikian teliti dan memikat sehingga mampu mengajak orang lain mengikutinya. Malam itu pastilah banyak warga Dukuh Paruk setia memicikan mata agar bisa mengawang bersama-sama Sakum. Entah berapa tembang telah dibawakan oleh seniman calung itu, dan Srintil amat terkesan oleh sebuah pupuh sinom yang mengalun berulang-ulang. Merugilah orang yang mengabaikan 3 perkara teras kehidupan, yakni terampil, keutamaan, dan kepandaian. Bila 3 perkara ini ditinggalkan, punahlah citra keutamaan manusia. Dia tidak lebih utama daripada daun jati kering, melarat, mengemis, dan menggelandang. Terasa benar tembang sinom itu keluar dari dasar hati Sakum yang sedang papa karena telah lama tidak bekerja mengiringi Srintil dalam pentas. Sakum yang buta itu tetap harus memberi makan seorang istri dan 4 orang anak. Makin lama Srintil makin merasa digugat oleh Sakum dengan caranya yang sangat halus. Mengapa dia masih menolak naik pentas dengan akibat perut Sakum anak beranak menjadi lapar? Gugatan itu menambah beban pikiran Srintil yang telah ditindih oleh pengalamannya dengan Marsusi di awal malam. Dan wajah Sakum bersama anak dan istrinya terus terbayang meski akhirnya penebuh calung itu jatuh tertidur di belakang alat musiknya. Boleh jadi hanya Srintil seorang yang tetap jaga ketika embun pertama jatuh sesaat malam melampaui batas dini hari. Perihal melek sepanjang malam bukan perkara asing bagi seorang ronggeng. Biasanya Srintil bergadang dalam suasana gairah dengan ciu, dengan uang, dan dengan berahi. Kali ini lain, sangat lain. Srintil sedang berada dalam haribaan Dukuh Paruk yang tengah tidur lelap selelap-lelapnya, merenung dan merenung. Dan Srintil tidak bisa ingkar bahwa awal segala permenungannya adalah kenangannya bersama Rasus. Rasus yang semasa kanak-kanak bermain bersama di bawah pohon nangka, Rasus yang diserahi keperawanannya, dan Rasus yang kemudian menjadi tentara, tetapi kini berada entah di mana. Tetapi Srintil merasa setiap kali permenungannya berakhir pada titik antah berantah, terutama setelah dia sampai kepada pertanyaan, apa yang bakal terjadi atas dirinya setelah Rasus pergi? Apa pula yang bakal dialaminya setelah entah mengapa dia memutuskan menolak laki-laki bernama Marsusi
yang bersedia memberinya kalung emas bermata berlian. Dukuh Paruk sepanjang zaman mengajarkan kehidupan adalah pakem. Manusia tinggal menjadi pelaku-pelaku yang bermain atas kehendak dalang. Maka bagi Serintil, kepergian Rasus tidak bisa dipahami secara lain kecuali atas kehendak sang dalang juga. Meskipun sebagai akibatnya, Serintil harus merasakan kegetiran dalam hatinya. Lain lagi perihal penolakannya atas Marsusi. Serintil khawatir jangan-jangan penolakannya itu berarti penentangan terhadap pakem hidup. Dan sepanjang yang dipercayainya, sikap semacam ini akan membawa akibat buruk. Barangkali Serintil akan tetap dalam kekhawatirannya bila dia tidak sempat teringat hal-hal keseharian yang sering dilihatnya. Misalnya, toh tidak semua ayam betina tunduk kepada jago yang mengejar hendak mengawininya. Demikian juga kambing, kucing, dan juga burung-burung. Tentulah hewan-hewan betina itu tidak bisa dikatakan telah melanggar perintah alam. Atau memang alam jugalah yang mengatur segala perilaku seluruh warganya. Tak terkecuali Serintil ketika dia menampik kehadiran Marsusi. Ketika pada ujung permenungannya Serintil memperoleh sedikit ketenangan, matanya mulai terasa mengantuk. Sementara itu cacat pertama burung sikatan sudah terdengar, disusul kemudian oleh kokok ayam jantan. Bunyi kresek daun pisang kering yang menerima kedatangan Codot yang hendak menyembunyikan diri. Samar-samar karena matanya mulai terpejam, Serintil masih sempat melihat seekor bangkong melompat-lompat, kemudian menerobos celah dinding di dekat umpak tiang. Kodok longan itu akan bersembunyi sepanjang hari di kolong balai-balai, tepat di bawah kepala Serintil. Gangsir dan orang-orang menghentikan suaranya, membuat Dukuh Paruk menyambut kedatangan hari baru dalam suasana yang begitu lengang. Demikian lengang sehingga suara tetes embun jelas terdengar ketika jatuh ke atas daun iles-iles yang tumbuh semarak di belakang rumah. Serintil menikmati mimpi bercengkrama dengan para anak gembala, berlarian di atas permukaan bunga-bunga ilalang. Langit di atasnya penuh laron dan burung-burung. Serintil membaur bersama semua hewan di Dukuh Paruk. Namun keindahan mimpinya terputus. Sepasang tangan halus meraba-raba dadanya, masuk ke dalam kutang. Goder merengek minta menete. Sudah beberapa hari Sakarya kelihatan lebih banyak termenung. Perubahan yang terjadi atas diri Serintil, cucunya, sangat mengganggu pikirannya. Perihal Serintil menampik seorang laki-laki yang ingin memakainya tidak begitu memusingkannya. Masalahnya, bagaimana jadinya bila Serintil tetap menghindar dari panggung pentas? Dukuh Paruk akan kehilangan pamornya. Tanpa seorang ronggeng, Dukuh Paruk akan mati. Suatu hal yang tak ingin disaksikan oleh Sakarya yang kini sudah berada pada ujung usia. Perasaan kakek Serintil itu lebih dirisaukan oleh peristiwa-peristiwa kecil, namun baginya penuh makna. Kemarin, seekor burung pelimukan terbang secepat angin menerobos pintu rumahnya yang terbuka, membentur keras cermin lemari kacanya. Burung itu runtuh ke lantai dan mati seketika. Dari paruhnya yang mungil merah menetes darah. Entah mengapa, Sakarya sangat terkesan oleh pemandangan itu. Seekor burung yang molek dengan bulu hijau mengkilap dan paruh seperti cabai masak, mati di hadapannya dengan gelimang darah. Sehari sebelumnya, kami tua Dukuh Paruk itu menyaksikan seekor ayam hutan hinggap di pohon angsana di samping rumahnya. Sakarya selalu membaca sesmita alam. Sakarya tidak pernah berpikir bahwa suatu perkara sekecil apapun bisa berdiri sendiri, lepas dari kehendak semesta. Dan semuanya pastilah mengemban makna yang sesmita. Sepanjang menyangkut binatang asing yang mendekat, apalagi sampai masuk ke rumah, siapapun di Dukuh Paruk akan membacanya sebagai pertanda buruk. Dan pagi ini, selagi duduk membatu di ruang depan, punggung Sakarya tertimpa sesuatu yang dingin dan lembut, seekor cicak. Dua makhluk sama-sama terkejut. Binatang itu lari setelah menjatuhkan diri ke tanah, lalu merayap cepat di dinding. Sakarya tak kalah cepat. Dengan gombal pembersih meja, dilecutnya cicak itu. Kena. Dilumatnya dengan kaki. Asyuk buntung, mampus kamu. Sesmita buruk lagi, pikir Sakarya. Apabila sudah yakin demikian, maka hanya satu hal yang harus dilakukan oleh kami tua Dukuh Paruk itu. Mengetuk pintu makam Eyang Seca Menggala di puncak bukit, kemudian memasang sesaji
dan membakar kemenyan. Dia bersiap-siap. Istrinya disuruh mencari kembang di halaman rumah Kartareja. Dia sendiri masuk ke kamar mengambil seikat upet. Bila sekali dibakar ujungnya, sehatan kelopak manggar ini akan terus membara sampai habis. Sakarya keluar rumah dalam pakaian serba hitam. Celananya longgar sampai ke tengah betis. Di lehernya terselempang kain. Ikat wulung membelit kepalanya. Di tangan kanannya yang tersilang ke belakang tergenggam upet yang sudah membara di ujungnya. Sepanjang perjalanannya kakek Serintil itu tak sekalipun mengangkat muka. Langkah-langkahnya pelan dan hikmat. Tetapi sekali dia harus berhenti, menarik napas panjang, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Seekor ular koros menyeberang jalan setapak yang hendak dilaluinya. Binatang melata itu berhenti sejenak menghalang jalan. "Lagi-lagi alangan," desis Sakarya. "Kalau tidak berada-ada, mengapa ular itu berkeliaran menghalang jalan? Toh perutnya menggembung pertanda ada tikus yang telah dimakannya. Dalam keadaan biasa, seharusnya dia bergelung tidur di bawah semak." Tiba-tiba Sakarya tersenyum. Di tengah kebeningan hatinya mendadak muncul kesadaran yang dalam bahwa usianya sudah di atas 70 tahun. Di Dukuh Paruk dialah laki-laki yang paling lanjut. Apabila pertanda buruk yang dirasakannya adalah peringatan akan datangnya ajal, maka pantaslah adanya. Perihal kematian diri, bukan hanya sekali dua Sakarya merenungkannya. Kadang malah merindukannya. Beberapa tahun yang lalu, Sakarya memesan tempat di pekuburan Dukuh Paruk. Dibuatnya pemakaman palsu dengan tonggak nisan. Bila ajal tiba, maka orang akan menenam tubuh Sakarya di tempat itu. Dalam kesadaran yang mulai akrab dengan kematian, Sakarya sampai ke pekuburan Dukuh Paruk. Dia berhenti di kaki tanjakan buat menata pernapasannya. Suasananya temaram karena kerindangan beringin di puncak bukit, memayungi sebagian besar tanah pekuburan. Ditambah lagi matahari pagi masih tersaput awan. Mata Sakarya yang sudah kelabu menatap ke depan. Ketika angin yang lemah berembus, pohon-pohon puring bergoyangan, dan Sakarya diam sempurna. Pohon-pohon yang bergoyang itu tampak olehnya sebagai kelompok manusia dalam tarian aneh. Meski dengan wajah-wajah mengerikan, Sakarya bisa mengenali mereka, yakni orang-orang yang meninggal keracunan tempe bongkrek 17 tahun yang lalu. Ada wajah Santayib suami istri di antara wajah-wajah yang menyeramkan itu. Keduanya adalah anak dan menantunya, tepatnya orang tua kandung Serintil. Ada wajah-wajah ronggeng Dukuh Paruk sebelum Serintil yang meninggal puluhan tahun yang lalu. Sakarya merasa hawa dingin bertiup di kuduknya. Suara hiruk-pikuk bergalau dalam telinga, dan tiba-tiba Sakarya terkejut oleh sinar menyilaukan yang menusuk matanya. Matahari pagi muncul dari balik awan. Boleh jadi benar. Kematianku sudah dekat, gumam Sakarya. Aneh, Sakarya merasakan ketentraman dalam hati setelah bergumam demikian. Ketika mulai mendaki pekuburan Dukuh Paruk, Sakarya tidak merasa lain kecuali sedang menapaki jalan menuju rumah. Hatinya damai, pasrah. Kepasrahannya terucapkan ketika mulutnya komat kamit menyatakan sesuatu di depan pintu makam Ki Seca Menggala. Asap kemenyan mengepul dari ujung upetnya yang membara. Apabila Sakarya masih mengajukan keinginannya sebelum ajal tiba, maka masalahnya menyangkut kepentingan Dukuh Paruk. Hendaknya calung dan ronggeng lestari adanya. Setidaknya Serintil akan kembali menari, meronggeng. Kami tua Dukuh Paruk itu sungguh tidak bisa membayangkan apa jadinya bila Serintil tetap menghindari pentas. Dukuh Paruk tanpa ronggeng, reputasi buruk bagi kakek yang merasa menjadi pemangku anak cucu Ki Seca Menggala di Dukuh Paruk. Pulang ke rumah, Sakarya mendapati Serintil sedang menerima seorang tamu. Semula Sakarya mengira tamu itu hanya berkepentingan dengan Serintil secara pribadi. Namun setelah jelas siapa dia, Sakarya langsung ikut duduk. Tamu itu adalah Paranu, seorang penggawa kantor kecamatan yang sudah dikenalnya. Sakarya sadar betul seorang seperti Paranu tidak akan berurusan dengan ronggeng secara pribadi. Wah,
Seorang priayi datang ke Dukuh Paruk. Ada apa ini? Kata Sakarya. Tentu ada urusan yang saya bawa bagi sampean serta cucu sampean ini. Begitu. Nah, katakan Pak Ranu. Asalkan jangan urusan hukum. Karena kami di Dukuh Paruk tak pernah menyalahi hukum. Sama sekali bukan itu, Kang. Ini urusan calung. Calung? Apabila ada orang luar datang ke Dukuh Paruk, apalagi maksudnya? Ya. Lalu apakah sampean sudah bicara langsung dengan Srintil? Sudah. Sakarya menoleh kepada cucunya. Wajah Srintil tersaput awan ketidakpastian. Murung dia. Sakarya mengerti, lalu menarik napas panjang sambil bersandar ke belakang. Kang Sakarya, ujar Pak Ranu. Bukan saya yang hendak punya hajat, melainkan panitia perayaan Agustusan. Agustusan dengan mementaskan ronggeng? Nah, baru kali ini terjadi kan? Rasanya ini sebuah kehormatan bagi Dukuh Paruk. Ya, tentu. Nah, tetapi saya agak heran, mengapa Srintil tidak segera memberi kesanggupan? Lagi-lagi Sakarya menarik napas panjang. Kemudian dengan tetap menunduk, Sakarya bergumam seperti kepada dirinya sendiri. Seharusnya Srintil mengerti urusan kali ini bukan sekadar undangan berpentas. Bisa juga dikatakan sebagai perintah, karena dia datang dari panitia resmi. Nah, sampean betul, Kang Sakarya, betul. Untung sampean yang mengatakannya, bukan saya. Sekarang bagaimana sampean, Jenganten? Kata Pak Ranu kepada Srintil. Setelah lama berdiam diri, Srintil menjawab lirih. Sudah lama saya tidak menari, Pak. Kenapa? Pertanyaan Pak Ranu berulang sampai 3 kali. Tidak apa-apa, Pak. Masa? Bila ada ronggeng maka harus ada calung, bukan? Ya, pokoknya saya sedang malas menari, Pak. Memang, Jenganten, terkadang orang bisa merasa malas atau bosan terhadap pekerjaannya. Soalnya, permintaan ini datang dari panitia Agustusan yang diketuai sendiri oleh camat. Bagaimana? Bila sedang malas, tarianku bisa tidak karuan, Pak. Bagaimana? Pak Ranu tersinggung oleh pertanyaan balik ini, tetapi penggawa kantor kecamatan ini bertahan dalam kesabarannya. Nanti dulu, Jenganten. Pada malam kesenian nanti, kalian akan tampil berganti-ganti. Ada rombongan orkes keroncong dari kota, ada rombongan lawak, dan juga rombongan akrobat. Tetapi saya percaya, rombongan ronggeng Dukuh Paruk jugalah yang paling digemari penonton. Srintil tak bergeming oleh rangsangan yang ditawarkan oleh Pak Ranu. Juga dia tetap bungkam ketika Sakarya ikut mendesaknya. Akhirnya utusan dari kantor kecamatan itu berdiri. Ucapannya terdengar bernada ancaman. Pikirlah baik-baik, Wong Dukuh Paruk. Kami tidak rugi bila sampean menampik permintaan ini. Sebaliknya, sampean bisa menghadapi kesulitan karena telah mengecewakan pihak kecamatan. Pak Ranu keluar dengan wajah buram. Srintil mengikutinya dengan pandangan bimbang. Sakarya terpaku. Tak sepatah kata pun bisa terucapkannya bahkan ketika Pak Ranu berpamitan. Baru setelah Pak Ranu pergi, Sakarya berhasil membuka mulutnya. Kata-kata kecewa bernada menyalahkan ditujukan kepada Srintil. Dalam kata-kata itu, tersirat ketakutan akan datangnya kesulitan, seperti diisyaratkan oleh pertanda-pertanda aneh beberapa hari ini. Kamu telah mengecewakan seorang priayi. Suatu hal yang tidak layak dilakukan oleh orang dusun seperti kita. Oh alah, cucuku. Kamu tidak menyadari dirimu sebagai seorang kawula. Kek, apa? Bila saya bertahan, apakah saya bisa kena hukum? Pertanyaan Srintil adalah bukti sebuah langkah surut. Sakarya melihat pintu mulai terbuka, tetapi kakek itu menyembunyikan perasaannya. Mengapa tidak? Kita ini kawula. Kita wajib tunduk pada perintah, bahkan keinginan para penggawa itu. Menampiknya
sama saja dengan mengundang hukum. Nah, beranikah kamu melakukannya? Sakarya sengaja melebih-lebihkan ucapannya. Dia berharap Srintil akan segera mengubah pendiriannya. Tetapi jawaban Srintil bahkan mengejutkan Sakarya. Ya sudah, aku rela menerima hukuman, dibui pun jadi. Bagaimana aku harus menari bila hati tak mau? Kakek tahu bukan? Sebuah tarian baru hidup bila hati dan jiwa ikut menari. Tanpa menunggu tanggapan kakeknya, Srintil bangkit. Di pintu ruang tengah dia berpapasan dengan neneknya. Dari tali sampiran, Srintil menarik sehelai kain pengemban, disampirkannya ke pundak dan keluar. Srintil melangkah cepat ke rumah Tampi. Goder ada di sana sejak pagi hari. Sebelum sampai ke tujuan, Srintil berhenti di depan rumah Sakum. Hatinya terkesan oleh suasana di situ. Penabuh calung yang buta itu sedang menganyam sebuah kukusan. Kedua tangannya terampil, seakan ada mata pada setiap ujung jarinya. Di belakangnya tersusun barang-barang anyaman yang sudah jadi, siap dijadikan uang bila ada yang membutuhkannya. Semua orang tahu, apalah arti jumlah uang yang diterima Sakum dari barang-barang anyamannya. Anaknya 4 orang. Apa yang kelihatan oleh Srintil adalah gambaran ketidakcukupan yang parah. Rumah Sakum hanya bertiang 4, doyong, ayam dan angin bebas masuk dan keluar dari segala penjuru. Dari dalamnya orang bisa melihat awan di langit dan bintang-bintang pada waktu malam. Rumah, tepatnya gubuk itu, kelihatan demikian compang-camping. Ketidakcukupan Sakum lebih jelas kelihatan pada diri keempat orang anaknya. Yang tertua seorang gadis 9 tahun, rambutnya merah bulu jagung. Kedua ujung bibirnya berhiaskan cokop yang seperti lumut kerak. Wajahnya, bahkan kedua matanya kusam tanpa cahaya. Kulitnya mati dengan daki, terutama pada tengkuk dan betisnya. Kini dia duduk bersandar dinding menunggu adiknya yang terkecil yang merayap-rayap di tanah. 2 anak Sakum yang lain sedang mencungkil-cungkil tanah di samping rumah. Keduanya telanjang. Gerigi tulang punggungnya menyembul kulit. Tangan mereka yang lemah tergantung tanpa daya. Mereka sedang menelusuri alur lubang orong-orong. Asu buntung, kata yang lebih kecil. lubang orang-orang ini menghujam ke dalam tanah, di bawah batu pula. Kamu yang tolol, kata kakaknya. Setiap lubang orang-orang mempunyai gua. Minggir kamu. Si kakak jongkok tepat di atas lubang orang-orang, memegang kulupnya dan kencing. Karena kebanjiran air hangat, maka orang-orang keluar dari liangnya. 2 pasang tangan berebut menangkapnya. Yang kecil kalah dan terjungkal ke belakang oleh dorongan kakaknya. Dia menangis dan berusaha merebut haknya. Tetapi si kakak telah lenyap masuk ke dapur. Orang-orang dalam genggamannya segera mati dalam abu panas. Semenit kemudian serangga tanah itu lumat dalam mulutnya. Sakum kelihatan tidak terusik oleh hiruk pikuk anak-anaknya. Jemarinya terus bekerja, menganyam, menyambung, atau memotong serpih bambu yang kepanjangan. Bila aku masih mendengar suara anakku, itu pertanda baik. Berarti mereka masih hidup. Ini senda gurau Sakum yang bukan sekali dua diucapkannya. Dan untuk berhubungan dengan segala sesuatu di luar dirinya, Sakum tidak hanya mengandalkan indera pendengarannya. Naluri dan perasaannya terkadang justru lebih terpercaya. Misalnya, Sakum tahu istrinya telah atau akan berbuat serong dari nada suaranya. Demikian juga halnya bila terjadi ketidakadilan pada waktu makan. Untuk mengetahui apakah satu-satunya pelita dalam rumahnya sudah menyala di malam hari, Sakum hanya memerlukan tarikan napas panjang-panjang. Hidungnya dapat memastikannya dari udara yang masuk ke paru-parunya. Naluri atau mungkin seluruh permukaan kulitnya sangat peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Seperti saat itu, Sakum berhenti mendadak dari kegiatannya ketika Srintil melangkah mendekatinya. Kelopak matanya yang menutupi lubang keropok bergerak-gerak, mulutnya cengar-cengir. Suara yang kemudian didengarnya adalah suara yang telah diramalkannya dan jitu. Sibuk Kang Sakum, kata Srintil sambil duduk di balai-balai hanya beberapa jengkal dari tubuh Sakum.
Jenganten. Pantas sejak pagi ku dengar burung perenjak berbunyi nggantar di dekat rumah. Rupanya ada tamu penting hari ini. Bukan aku yang penting, Kang. Tetapi aku membawa masalah penting. Penting bagaimana? Pak Marsusi datang lagi? Maaf jenganten. Bukan itu. Ada seorang utusan dari kantor kecamatan datang ke rumahku tadi pagi. Kita dimintanya naik pentas pada malam perayaan Agustusan nanti. Serintil menunggu tanggapan Sakum. Yang dinantinya adalah ledakan kegembiraan. Naik pentas berarti uang bagi seluruh anggota rombongan ronggeng. Keluarga Sakum yang hidup di atas titik pusat peta kemelaratan Dukuh Paruk harus menyambutnya dengan gembira. Tetapi laki-laki dengan sepasang mata kerobos itu diam saja. Hanya alisnya turun naik. Benar, Sakum sudah lama merindukan pentas. Namun saat itu dia sudah membaca dengan tepat perasaan Serintil yang masih enggan menari. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Mihajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.